Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal untuk UTBK. Check this out. Soal pertama, sebuah ampere meter mempunyai hambatan 18 ohm dan berdaya ukur 10 mA. Agar daya ukur ampere meter meningkat menjadi 100 mA harus dipasang hambatan. Nah, pertama-tama kita cari dulu tegangan dari rangkaian tersebut, karena tegangan sebelum dipasang hambatan dan sesudah dipasang hambatan nanti akan bernilai sama. Jadi kita masukkan dulu tegangannya berapa, I dikali R, yaitu sebelum dipasang hambatan. I nya 10, R nya 18. Dan untuk satuan I kuat arus tidak usah diubah satuannya menjadi ampere, biarkan saja, karena di sini ujung-ujungnya adalah perbandingan, jadi satuan tidak perlu diubah. 10 dikali 18 adalah 180. Berikutnya kita cari R totalnya, yaitu R ketika sudah dipasang hambatan yang baru. V dibagi I. V nya tadi yang pertama 180, I nya merupakan kondisi baru yang agar daya ukur ampere meter meningkat menjadi 180 dibagi 100, hasilnya 1,8. Karena R yang total ini lebih kecil dibandingkan R yang sebelumnya, jadi sudah pasti rangkaian dipasang secara paralel, karena kalau dipasang secara seri hasilnya pasti di atas 18. Karena hasilnya adalah 1,8, jadi pasti dipasang secara paralel. Nah, kita cari dulu R-nya. Seper 1,8 yaitu R paralel tadi sama dengan seper 18 ditambah 1 per R. Nah, untuk seper R-nya seper 1,8 dikurang seper 18. Seper R sama dengan 10 per 18, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Setelah itu 18 dibagi 1,8, hasilnya adalah 10. Jadi 9 per 18 untuk R nya sama dengan 18 per 9, dan R sama dengan 2 ohm. Jadi daya ukur ampere meter agar meningkat menjadi 100 mA harus dipasang hambatan 2 ohm secara paralel. Soal kedua, sebuah baterai dihubungkan dengan sebuah resistor akan menghasilkan arus 0,6 ampere. Jika pada rangkaian tersebut ditambah sebuah resistor 4 ohm yang dihubungkan seri dengan resistor pertama, maka arus akan turun menjadi 0,5 ampere. Gaya gerak listrik baterai adalah, nah di sini V sebelum sama dengan V sesudah, di mana V adalah tegangan sebelum ditambah resistor baru dan tegangan sesudah ditambah resistor baru itu adalah sama. Jadi V sebelum adalah I sebelum dikali R sebelum. I sebelumnya di sini 0,6 ampere pada kondisi pertama. R sebelum kita asumsikan saja sebagai R karena nilainya belum diketahui. I sesudah adalah 0,5 ampere. R sesudah, R yang tadi resistor pertama ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena di sini 4 ohm yang dihubungkan seri. Nah, kemudian 0,6 R sama dengan 0,5 R ditambah 2. Caranya 0,5 dikali R dan 0,5 dikali dengan 4. Kemudian 0,5 R pindah ruas jadi minus. 0,6 dikurang 0,5 hasilnya 0,1, dan R-nya sama dengan 2 dibagi 0,1 sama dengan 20. Belum selesai sampai di situ karena pertanyaannya adalah gaya gerak listrik. Kemudian untuk gaya gerak listriknya kita bisa pilih antara V sebelum ataupun V yang sesudah karena hasilnya sama. Misalkan V yang sebelum dulu. V sebelum sama dengan I sebelum dikali R sebelum. 0,6 dikali 2 adalah 12 volt. Jika kita menggunakan untuk rumus yang V sesudah, I sesudah dikali R sesudah, 0,5 dikali 20 tambah 4. 0,5 dikali 24 dan hasilnya juga sama-sama 12 volt. Soal ketiga, kuat medan listrik sejauh 4 cm dari suatu muatan titik Q sama dengan 10 Newton per Coulomb. Kuat medan listrik sejauh 8 cm dari muatan titik 6 Q sama dengan, nah pertama-tama kita cari dulu nilai dari Q nya itu berapa. Nah, kita masukkan E sama dengan KQ per R kuadrat. E nya itu yang 10N, R nya itu yang 4 cm. Jadi KQ
per 16 sama dengan 10. Jadi KQ sama dengan 10 dikali 16. Jadi KQ sama dengan 160. Untuk K-nya tidak usah dijadikan 9 kali 10 pangkat 9, biar mudah saja. Next, baru kita cari E di kondisi berikutnya, KQ per R kuadrat. Q-nya diubah menjadi 6Q, R-nya menjadi 8 cm. Jadi 6 dan K, 6 dan Q saya pisahkan, jadi KQ dikali 6 per 64 dari 8 kuadrat. KQ tadi nilainya adalah 160. Jadi 160 dikali 6 per 64. Dan hasil E-nya sama dengan 15 N per C. Soal keempat. Sebuah kapasitor 2 mikrofarad dimuati 120 volt. Kapasitas lain 3 mikrofarad dimuati sampai 300 volt. Setelah itu kedua kapasitor dihubungkan paralel satu sama lain. Beda potensial akhirnya adalah, nah di sini Q sebelum sama dengan Q sesudah. Q adalah muatan sebelum dihubungkan sama dengan muatan sesudah dia dihubungkan secara paralel. Nah untuk yang sebelum C1V1 tambah C2V2, dan sesudah C1 dikali dengan V paralel ditambah C2 dikali dengan V paralel. Karena dia dipasang secara paralel, jadi C-nya kita jumlahkan. C1 ditambah C2. C-nya tadi 2, C1-nya 2, V1-nya 120, C2-nya 3 dan V2-nya 300. Kemudian C1C2 tinggal ditambah saja dan VP-nya adalah V ketika sudah diparalelkan. Untuk satuan tidak usah diubah. Kenapa? Karena di sini perbandingan. Jadi jika satuannya diubah ataupun tidak, hasilnya akan sama aja. Jadi untuk memudahkan kalian ya nggak usah diubah lah, biarkan saja seperti itu. 240 ditambah 900 sama dengan 5 VP. Jadi V paralelnya sama dengan 1140 dibagi dengan 5 dan hasilnya adalah 228 volt. Soal kelima. Dua benda bermuatan listrik masing-masing plus Q1 dan plus Q2 berjarak 6 cm satu sama lain. Jika kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak 2 cm dari Q1 sama dengan 0, maka perbandingan antara Q1 dan Q2 adalah, pertama-tama kita gambar dulu muatannya. Nah, di sini Q1 berjarak 2 cm. Nah, jadi Q2 berjarak 4 cm dari titik. Kenapa? Karena jarak antara Q1 dan Q2 totalnya adalah 6 cm. Jadi jarak Q1 2 cm terhadap titik dan jarak Q2 4 cm terhadap titik. Nah berikutnya E1 sama dengan E2. Kenapa? Karena di sebelumnya sudah dikatakan kuat medan listrik sama dengan 0. Jadi E1 sama dengan E2. E1K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. K di bagian kiri sama di bagian kanan kita coret karena nilainya sama. Kemudian kita masukkan angkanya saja. Q1 per 2 kuadrat sama dengan Q2 per 4 kuadrat. Lalu kita tukar posisi 2 sama Q2 nya. Jadi Q1 per Q2 sama dengan 2 kuadrat per 4 kuadrat. Q1 per Q2 sama dengan 4 per 16 dan Q1 per Q2 sama dengan 1 per 4. Jadi perbandingan antara Q1 dan Q2 adalah 1:4. Soal ke-6. Sebuah elektron berada dalam medan listrik yang homogen dengan kuat medan sebesar 10⁻⁵ Newton per Coulomb. Jika massa elektron 9,1 kali 10⁻⁻31 kg dan besar muatan elektron min 1,6 kali 10⁻⁻19 Coulomb, maka besar percepatan yang dialami oleh elektron tersebut adalah. Nah, di sini kita sandingkan antara F Newton dan F Coulomb, yaitu antara gaya Newton dengan gaya Coulomb, karena sama-sama F jadi nilainya sama. Untuk gaya Newton massa dikali percepatan, dan untuk gaya Coulomb muatan dikali dengan kuat medan. M-nya tadi 9,1 kali 10⁻⁻31
dikalikan dengan A yang ditanyakan sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali lagi dengan 10 pangkat min 5. 10 min 19 dikali 10 min 5 hasilnya adalah 10 pangkat min 24. Dan hasil A-nya 1,6 kali 10 pangkat min 24 dibagi 9,1 kali 10 pangkat min 31. Nah, yang pangkat dulu kita bagi, 10 pangkat min 24 bagi 10 pangkat min 31 hasilnya adalah 10 pangkat 7. Karena ketika pangkat dibagi sama dengan dikurang. Jadi min 24 dikurang minus 31. Atau sama dengan min 24 tambah 31. Jadi hasilnya 7. Nah, berikutnya 1,6 dibagi 9,1 hasilnya adalah 0,175. Jadi untuk percepatannya sama dengan 1,75 kali 10 pangkat 6 meter per second kuadrat. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.